Monggo Ustazah Yani. Nggih, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustazah Tulis serta Ustazah Gritaba yang tidak kami sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, serta Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan dan anak-anak yang Ustazah sayangi karena Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kajian online kita pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 dengan tema Maknawiyah Al-Quran untuk membentuk akhlak mulia santri. Perkenalkan, saya Ustazah Yani akan memandu acara kajian kita kali ini. Mari kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Alisa level 3. Kepada Ananda Alisa kami persilahkan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Waalaikumsalam Anissa. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangat sekali. Tilawah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hatamaulah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yuhadi'una Allah
ahada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah Mbak Alisa. Terima kasih Mbak ya. Alisa. Dadah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi membawa keberkahan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Mbak Alisa. Selanjutnya acara inti hari ini yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Sulis. Monggo Ustazah Sulis, kami persilahkan. Jazakallah khairan Ustazah Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah ya, tabarakallah, ini Mbak Alisa tadi ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, monggo sebelum kita mulai kita baca basmalah bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini tadi alhamdulillah Mbak Alisa ini di usia kemarin di Agustus usia 4 tahun. Dan menyelesaikan tilawahnya masuk UMI itu di usia 4 tahun 4 bulan ya. Ya. Di usianya selesai kemarin 4 tahun 4 bulan ya, selesai untuk tilawahnya dan masuk ke UMI ya. Masya Allah tabarakallah ya. Izin share ya. Hari ini tentang materinya tadi membangun, saya menerjemahkannya pakai ini nggih. Maknawiyah Al-Quran untuk membentuk akhlak mulia santri gitu. Tapi saya menerjemahkannya adalah ini. Nah, menjadi Al-Quran yang berjalan ya, seperti ini ya. Ibunda Aisyah ketika ditanya bagaimanakah akhlaknya Rasulullah, itu akhlak Rasulullah adalah Al-Quran gitu ya. Memang kita tidak akan bisa ya sesempurna Rasulullah ya. Tapi intinya bahwa insya Allah ini ya, ini ada jadi di Gria Tahfidz Balita maupun di Rumah Tahfidz Qur'ani ini kita untuk 1 tahun ke depan ya, mulai tahun ini kita akan kuatkan ya, kuatkan untuk membentuk karakter. Memang sebelumnya sudah ya, tapi mungkin lebih dikuatkan lagi. Artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran menghafal tetap nomor 1 gitu ya. Tetapi implementasinya ketika seseorang menghafal Al-Quran maka akhlaknya harus semakin baik gitu. Oh, berarti kalau akhlak saya nggak baik, masih belum baik, berarti tidak perlu, bukan begitu juga gitu ya. Ini ya mungkin definisi kelihatan apa mboten ini? Definisinya ini ya. Definisi Masya Allah. Maknawiyah Al-Quran ya. Konsepnya adalah Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca ya secara teksnya, tetapi maknawiyahnya, nilai yang diresapi itu jadi tidak hanya sekedar dibaca, tetapi adalah kita meresapi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Harapannya bahwa
semakin banyak hafalannya, maka akhlaknya pun juga semakin baik. Gitu ya. Poin yang paling utama adalah yang pertama, memperbaiki tilawah wajib ya, memperbaiki lisannya ya, untuk sesuai ya, bacaannya sesuai dengan makharijul hurufnya ya, fasahahnya. Kemudian yang kedua tadabbur Quran ya, membuka pikiran ya. Ini nanti masing-masing jadi mungkin sesuai dengan usianya anak-anak masing-masing. Ketika memang di usia balita itu beda ketika mereka di usia SD atau SMP bahkan SMA gitu. Akan berbeda. Jadi mungkin ketika mereka di balita ini minimal adalah nanti mereka ketika mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, berlindung itu artinya apa? Bahwa kita dan anak-anak menyadari bahwa kita tidak akan pernah lepas ya dari gangguan. Ya, dari gangguan setan ya. Nabi Allah ya, Nabi Adam. Nabi Adam itu keluar dari surga itu karena godaan setan. Ini Nabi Adam ya. Dan memang sejak itu kemudian memang setan ini akan senantiasa mengganggu sampai kita dan anak turun kita. Dan itu diizinkan sama Allah. Kecuali hanya orang-orang yang ikhlas saja yang mereka tidak bisa diganggu. Jadi kemudian ketika di usia SD bisa apa enggak? Ustazah Pinggiki bisa merekam nomboten? Bentar. Oh, oke, nggih sekedap. Mana? Ayu ini bisa ya Ustazah Ayu bisa ngerekam biasanya nggih. Sebentar, nggak bisa nggak pakai. Saya menjadikan host nggak bisa. Sebentar. Oh nggih, terima kasih jazakillah nggih. Saya lanjut nggih. Jadi maknawi ya. Tadabbur Quran membuka pikiran. Ini kalau masing-masing usia itu berbeda. Ketika mereka di usia balita tadi ya. Paling enggak itu adalah ketika mereka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu itu benar-benar bahwa kita berlindung kepada Allah ya. Bahwa kita tidak akan lepas ya dari gangguan setan dan kita hanya bisa ditolong oleh Allah saja. Ya, lepas dari gangguan setan. Ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka pada saat itu kita itu merasa bahwa diri kita lemah ya. Yang bisa memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan hanya Allah saja. Kita tidak pernah bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu kalau Allah tidak memberikan kekuatan untuk melakukannya. Gitu ya. Jadi ketika kita ya, nanti mungkin ketika anak-anak sudah selesai membaca Al-Qur'annya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan tilawahnya 1 halaman, 2 halaman itu. Alhamdulillah hari ini sudah bisa memurojaah sekian halaman, setengah juz, 1 juz. Alhamdulillah hari ini sudah menambah halaman, ya, menambah hafalannya sekian halaman gitu ya. Setengah halaman, 1 halaman gitu. Yang memberikan kekuatan itu hanya Allah semata. Itu. Nanti ketika usia mereka bertambah dan ketika nanti mungkin di usia SMP gitu ya. Nah, dan mungkin di usia SD sudah mulai dimasukkan itu ya. Kalau di SD itu kalau kita yang di rumah tangga ini pakai arosat. Arosat di sana ada per kata. Ya, ada Al-Qur'an per kata gitu. Itu karena anak sudah mulai memahami apalagi yang sudah belajar bahasa Arab ya gitu. Terus kemudian poin yang berikutnya adalah tazkiyah, mensucikan hati. Ya.
Jadi mensucikan hati. Maksudnya tadi bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Allah semata. Kalau semua yang tidak baik itu adalah karena kesalahan kita. Dan ini definisi ini adalah tujuannya adalah mengubah interaksi dengan Al-Quran dari sekedar kewajiban menjadikan kebutuhan rohani. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar kewajiban kita untuk membaca, tapi adalah kebutuhan rohani kita. Rohani kita akan kering ketika kita tidak membaca Al-Quran. Oh, ini ya. Yang berikutnya adalah Al-Quran sebagai cermin akhlak ya. Nah, Al-Quran adalah sebagai cermin akhlak. Di sini santri yang membaca Al-Quran adalah seperti orang yang berdiri di depan cermin kejujuran. Jadi mengaplikasikan akhlak ya, melihat ayat-ayat larangan ya. Ketika seorang melihat ayat-ayat larangan, maka akan menumbuhkan rasa takut untuk berbuat maksiat. Dan ini Rasulullah Rasulullah menganjurkan ketika kita membaca ayat-ayat larangan ya, ayat-ayat yang memang ini ada ayat-ayat tentang larangan, kemudian ayat-ayat tentang neraka, itu kita berlindung. Mohon perlindungan kepada Allah ya, agar kita dijauhkan ya dari neraka. Ketika ada ayat-ayat yang bercerita tentang surga, kita berharap. Begitu juga ketika panjenengan ya, kita semua, ustazah dan anak-anak ini, ketika mendampingi anak-anak ketika tilawah. Ketika itu tahu kita, oh ini ayat tentang cerita tentang neraka. Kita berlindung dulu kepada Allah agar kita dilindungi dari siksa neraka. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, gitu kita berdoa. Setelah itu berdoa. Seperti di Quran surat ini ya, Al-Baqarah 26 ya. Wabasyiril ladzina amanu gitu ya. Berita gembira ya. Wa amilus sholih ya, kabar gembira ya bahwa dimasukkan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya gitu ya. Itu kita berharap ya Allah masukkanlah aku ke dalam surgamu gitu. Ketika melihat ayat perintah itu menumbuhkan semangat ketaatan ketika di sana. Menceritakan tentang ayat sholat gitu ya. Kemudian cara berwudu itu berdoa ya Allah mudahkan ya, mudah-mudahan dimudahkan senantiasa untuk mentaatimu. Terus ketika kita melihat kisah-kisah Nabi ya, tidak apa-apa nanti dibacakan ya. Mungkin panjenengan sebelum ngajarin anak bisa membaca di terjemahannya. Terutama untuk anak-anak yang intuiting ya. Mereka ketika sebelum menghafal paling tidak punya gambaran. Oh di Quran surat An-Naba ini kisahnya tentang apa gitu ya. Gak usah detail ya. Yang umum saja. Itu kalau memang mendetailkan jauh lebih bagus ya. Apa-apa di terjemahannya aja dibaca. Ketika melihat kisah Nabi ya, itu bagaimana ketika ada kisahnya Nabi Ibrahim ya, bagaimana kesabarannya dan keteguhannya Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah ya. Gitu. Nabi-nabi yang lain ketika Nabi Yunus ya dimasukkan ke dalam perut ikan itu. Kita bisa meneladani ya. Itu. Jadi ketika anak-anak membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kemudian kita seperti bercermin ya. Oh berarti di ayat ini aku harus seperti ini, seperti ini. Jadi tahapannya tidak hanya sekedar anak-anak menghafal, tetapi bagaimana mengaplikasikannya. Ada rasa takut. Dan terutama saya sendiri ya, semua harapan ya, mudah-mudahan ya, kita semua yang dia Gria Tahfidz Balita di Rumah Tahfidz Qur'ani ini, tidak berada dilindungi ya. Jangan sampai seperti kita kena di hadisnya Rasulullah nanti di akhir zaman. Banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran tapi mereka sampai di tenggorokannya saja. Yang kita harus berlindung ya. Mudah-mudahan kita dilindungi. Tidak hanya memperbanyak hafalannya ya,
banyak hafalannya, tapi sampai di tenggorokan saja, tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian mengimplementasikan ya nilai Qur'ani di dalam adab ya, ini, adab santri. Yang pertama adalah adab kepada Allah, muraqabah. Ya. Merasa selalu diawasi oleh Allah sebagaimana pesan dalam setiap ayatnya. Bahwa sebenarnya di setiap sisi kehidupan kita itu ada CCTV-nya Allah yang tidak pernah mati. Kalau CCTV-nya kita di dunia itu ada matinya. Tapi CCTV-nya Allah ini terus nggak ada matinya. Dan kita akan bisa melihat nanti di akhirat nanti itu adalah tayangan kita mulai dari kita lahir sampai meninggal. Dan ini harus tumbuhkan kepada anak-anak rasa senantiasa diawasi oleh Allah. Ya. Jadi ada yang senantiasa mengawasi kita. Itu namanya muraqabah. Jadi ditumbuhkan bahwa Allah belum melihat kita. Ketika anak-anak baca ya Allah, setelah selesai mereka, Alhamdulillah ini, meskipun itu kebutuhan mereka ya, kenapa ada ribet gitu ya. Itu disampaikan, karena sudah selesai gitu ya. Ini dapat hadiah ini ya, mungkin kita membelikan apa es krim, atau mungkin kebutuhan anak-anak. Tapi kita sampaikan bahwa ini diberikan oleh Allah karena apa? Kita dekat dengan Al-Quran. Yang dibangun adalah, dan ketika anak-anak jadi senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu mungkin lebih ini ya, terutama di sholat ya. Monggo. Iya. Yang ditumbuhkan adalah merasa diawasi. Terus kemudian dia ketika malah tidak sholat itu ada rasa sesuatu yang hilang. Makanya nggak apa-apa di usia mungkin 6 tahun, 7 tahun itu. Dulu itu ada ya, yang di angkatan kedua ya. Itu ingetnya di Isya ya. Wah, aku tadi belum sholat. Dia cuma sholat subuh aja. Zuhur, asar, maghrib. Aku belum. Ingatnya di Isya. Dirangkep itu nggak apa-apa. Mereka masih ini. Tapi sudah ditumbuhkan. Mereka merasa bahwa ketika nggak sholat nggak apa-apa. Maksudnya ketika mereka tidak sholat dan itu merangkap. Itu mereka merasa, "Aduh, aku tadi belum sholat. Terus dirangkap di Isya. Nggak masalah. Mereka masih latihan. Yang penting bahwa tidak meninggalkan sholat. Gitu. Demikian juga ya kita ya, orang tua. Ketika anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, maka yang pertama kali harus dijaga itu adalah sholat kita. Jangan sampai sholat kita itu bolong-bolong. Ini. Karena nanti yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban Allah ketika seorang meninggal, itu adalah yang pertama sholatnya. Kalau kita sholatnya sudah tidak baik, nih, kira-kira di hadapan Allah bagaimana? Monggo silakan dijawab di kolom chat. Biar saya nggak ngobrol sendiri ya, nggak ngomong sendiri. Gimana kira-kira ketika kita sholatnya tidak baik, apakah kita di hadapan Allah bagaimana? Nggak menurut panjenengan? Baik atau tidak? Gitu. Terus kemudian yang kedua adab kepada guru, tawadhu ya. Meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir ya dalam menuntut ilmu. Itu. Terus ya terima kasih yang sudah jawab di kolom chat ya, Bu Resti sama punya Mbak Salva. Jadi meladani kisah Nabi Musa ya. Ini hati-hati ya. Kita tawadhu kepada guru. Memang guru tidak sempurna. Guru tidak sempurna karena tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Nggak mungkin nggak punya kekurangan. Semua guru punya kekurangan. Dan juga semua guru tidak punya kekurangan saja, tapi punya kebaikan-kebaikan di sana. Ini kita harus hati-hati. Jangan sampai ketika anak-anak kita terjadi apa-apa kemudian menyalahkan guru.
Yang dikhawatirkan nanti ilmunya yang tidak bermanfaat. Tapi bagaimana ya kalau ini kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Itu ini ya, itu monggo nanti dibaca lengkapnya ya. Bagaimana ketawaduan Nabi Musa ketika belajar kepada Nabi Khidir. Gitu. Adab kepada guru, salah satunya juga adab ketika ini adalah adab izin. Ya, izin ketika nggak masuk, izin ketika telat itu. Izin ini adalah salah satu adab juga. Dan adab ini adalah sebagai salah satu kita mendapatkan keberkahan ilmu. Terus kemudian adab kepada teman ya, ukhuwah saudara, ya saudara sama muslim ya, menjauhi ghibah dan berprasangka buruk ya, seperti di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 gitu ya. Jadi adab kepada teman ini. Bagaimana berteman ya. Ini mungkin ketika anak-anak yang masih kecil tuh kita ajarin bagaimana mereka berteman gitu ya. Kalau masih kecil-kecil tuh mungkin nggak rebutan gitu ya. Terus ketika nanti kalau memang itu bukan barangnya anak-anak, ya silakan izin dulu ketika make ya kepada yang bukan punyanya sendiri gitu ya. Kalau saya biasanya gini ya, yang lebih saya tekankan adalah ketika itu mau pakai barangnya teman, kalau kita izin dulu. Kalau bisa nggak boleh pegang sebelum izin. Itu penting. Terus kemudian adab kepada waktu, disiplin ya. Menghargai waktu demi kemaslahatan umat ya. Wal asr. Jadi disiplin. Ada waktu-waktu kapan kita mulainya belajar. Jangan sampai ketika kita belajarnya jam 7, datangnya jam 7 lebih, setengah 8, bahkan jam 8. Kemudian tanpa ngabari. Kalau memang terus kalau gimana? Ternyata kesiangan. Nggak apa-apa, izin aja. Ustazah saya kesiangan. Kalau sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau terus ya ini yang... Karena sebenarnya ketika kita disiplin waktu itu kita menghargai waktu. Kita menghargai orang lain gitu ya. Terutama menghargai waktu ini. Demi waktu ya, sesungguhnya manusia dalam kondisi rugi. Kecuali siapa? Lalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman ya, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Adab ini yang senantiasa harus dijaga. Tahapan transformasi karakter santri yang ketiga. Yang pertama adalah tahsinul qiraah ya, memperbagus bacaannya. Disiplin dan teliti ketika membaca Al-Quran. Dan ini ketika anak-anak sudah, karena memang tahapan kalau kita di balita ya, yang mungkin dari usia 3 tahun ya, ada yang 2 ya, ada 2 tahun, 2,5 itu ya. Ini proses anak-anak ini. Ya. Karena memang pada usia balita itu lisannya masih berkembang. Jadi tidak bisa kalau memang langsung anak-anak harus bacaannya bagus gitu ya. Nggak bisa. Mereka diproses dulu. Maka kenapa kita pakai utrujah dulu di usia balita. Ya. Di usia balita kita pakai utrujah. Karena memang di utrujah itu sangat memudahkan ya. Dan yang membuat utrujah ini Ustazah Sarmini. Ustazah Sarmini itu beliau itu doktor metode ya, kurikulum ya. Kurikulum mengajar bahasa Arab kepada non-Arab gitu ya. Itu. Jadi beliau lebih banyak ke metode. Ini yang membuat Ustazah Sarmini di Utrujah itu memudahkan anak-anak karena hanya 12 materi ya, materi dasar. Fathah, fathah panjang, kasroh panjang, tumah panjang, fatkatain, asrohtain, tumahtain gitu ya. Terus kemudian sukun, lain, terus kemudian
Alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Kemudian baca ke Qur'annya. Baca Quran ini bukan berarti nanti ketika anak-anak bisa baca Quran langsung enggak, berproses ini. Mbak Alisa itu juga gitu. Mbak Alisa ini masuk Gritaba usia berapa ya, Bu Fe? Ada Bu Fe? Ya, Ustazah. Usia berapa Mbak Alisa masuk Gritaba? 1 tahun lebih berapa ya waktu itu? 2 tahun kurang pokoknya Ustazah. Oh, 2 2 tahun tahun kurang ya, Masya 22 Allah. bulan Ustazah. 22 Kenapa? 22 bulan. 22 bulan ya Mbak Alisa ini, Masya Allah ya. Stimulasi dulu ya, masuk di kelas stimulasi. Terus kemudian baca utrujah. Dan menyelesaikan kemarin di usia 4 tahun 4 bulan ya. Itu di tilawahnya selesai. Gitu. Jadi sebenarnya, dan ini diproses, gak langsung banyak nih ya. Bu Fe, awal itu berapa halaman Bu Fe masuk setelah utrujahnya selesai? Apa? Maksudnya materi utrujah masuk ke Al-Quran itu awal berapa halaman Mbak Alisa ini? Satu Ustazah. 1 halaman ya. Ya, Prosesnya berapa lama tadi? Dari tilawah Al-Quran sampai selesai? Makan cacat. Berapa Ustazah Kiki? Sebentar tadi kayaknya nulis Ustazah Kiki ya. 3 bulan 3 hari Ustazah. 3 bulan 3 hari. Nggih. Itu tilawahnya ya. Masya Nggih. Allah. Nggih. 3 bulan 3 hari diproses ya, jadi 1 halaman. Terakhir itu berapa halaman Bu? Bu Fe. Ini kenapa saya tanya gini? Karena ada yang merasa bahwa aduh nanti berat gitu ya. Diprosesnya nggak langsung banyak, sedikit-sedikit. Yang terakhir berapa halaman Bu? terakhir itu paling banyak sehari itu 9 kayaknya Ustazah. Yang terakhir 9 halaman gitu ya, Masya Allah. Dari 1 halaman, kemudian 2 halaman, 3 halaman, sampai 9 halaman ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini ya, memperbagus. Dan kemudian ketika sudah sampai di situ nanti di tes ya. Sekarang Umi jilid? Umi 3 Ustazah. Umi jilid 3, masuk Umi jilid 3 ya. Itu, Masya Allah. Jadi memperbagus bacaan ya. Ini. Dan itu diproses. Kemudian yang kedua, tahfidzul kalimah ya, menghafal kata, penguatannya. Ini adalah ketika mereka sudah besar ya. Itu. Untuk memperkuat daya ingatnya dan komitmen gitu ya. Jadi mungkin ketika ini anak-anak yang sudah di usia SD itu kan ada, apalagi sudah belajar bahasa Arab ya, ada arosat itu, ada terjemah perkata ya, di Quran di juz 30 gitu. Suaranya nih, kecilkan nih. Terus yang ketiga, fahmul makna, memahami arti. Ya, memahami arti, kecerdasan intelektual. Jadi ketika yang dibacakan, ini adalah tugas bersama orang tua dan anak-anak. Mulai, kalau mungkin yang dari kecil diceritakan aja, mungkin di Anas itu apa, kisahnya tentang apa. Ya, tentang 2, kan Anas dan Al-Falaq itu apa? Al-Mu'awwidhatain. Apa Al-Mu'awwidhatain? 2 surat perlindungan. Dijelaskan apa artinya 2 surat. Kita itu dulu ada ya, zaman Rasulullah itu ada di hadis itu ya. Di zaman Rasulullah itu ada sahabat ya, waktu itu ada badai gurun ya. Kemudian 2 sahabat, ada 2 orang atau berapa sahabat itu ya. Kemudian membaca ayat perlindungan ini. Disampaikan kepada Rasulullah, ditanyakan, "Enggak apa-apa," gitu ya. Gitu. Jadi untuk berlindungan gitu. Terus kemudian yang keempat adalah tahbiqul ayah, ya, mengamalkan ayatnya. Ini adalah kecerdasan emosional dan spiritual. Ya, mengamalkan ini. Jadi mungkin yang paling dasar adalah ketika anak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillah itu. Tidak hanya sekedar terucap, tapi ketika bismillah itu betul-betul bahwa kita itu pasrah kepada Allah. Maksudnya mohon pertolongan kepada Allah ya. Melakukan segala sesuatu itu karena Allah saja. Kita tidak akan pernah mampu kalau Allah tidak pernah mampukan kita.
Tuh ya. Terus kemudian ketika anak-anak yang mungkin di usia yang nggak besar, nanti mungkin mereka sudah, jadi kalau mungkin di usia-usia mereka kelas 5 ya, kelas 4 itu yang mereka di setiap Jumat itu baca Quran surat Al-Kahfi gitu ya. Itu disampaikan di Al-Kahfi ada apa saja kisahnya di sana gitu ya. Gitu. Kan di Al-Kahfi itu ada ini ya, bahwa ada kisah-kisah yang mungkin kita bisa aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Gitu. Terus kemudian eh ini yang berikutnya adalah tantangan dan solusi istiqomah ya. Memang ketika seseorang itu istiqomah itu pasti ada tantangannya ya. Tantangannya apa? Futur ya, rasa malas, godaan gadget dan pergaulan buruk. Ini makanya penting ya. Jadi ketika ya nggak apa ketika futur ya, kalau dulu contoh masalah sholat ya, kadang-kadang ketika sholat itu kalau kita pingin membiasakan sholat-sholat sunnah itu, paling enggak minimal itu adalah jangan meninggalkan. Ketika mungkin anak-anak juga itu ya, kadang murojaahnya 1 juz, tapi ketika 1 juz 2 juz gitu, ketika mereka lagi futur nggak apa-apa, yang penting murojaah jangan ditinggalkan gitu. Terus kemudian godaan gadget ini. Nah, kemudian pergaulan buruknya. Jadi ini anak-anak, Masya Allah ya, anak-anak penghafal Al-Quran ini, mereka itu daya tangkapnya luar biasa. Kayak pernah saya diceritain seseorang itu nggak pernah lihat film ya, melihat film itu langsung semua tertangkap ya. Gitu. Dan ini kita orang tua ketika anak-anak yang menghafal harus jadi saringan yang paling baik. Jadi jangan dibiarkan anak-anak melihat sendiri kemudian menyimpulkan sendiri. Ini hati-hati. Ya, ketika melihat tidak baik ya, apa kejadian itu langsung disampaikan. Nah, itu tidak baik. Tidak boleh dicontoh itu. Gitu ya. Jadi saringan kita. Solusinya apa? Subahah solihah ya. Mencari teman yang saling mengingatkan pada Al-Quran. Ini makanya bid'ah. Lingkungan ini penting. Ya. Untuk mencari teman ya, mencari lingkungan yang saling mengingatkan kepada Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita di Gria Tahfidz Balita, ya. Kemudian di rumah tahfidz ini adalah bi'ah ya. Jadi saling mengingatkan, cari teman untuk saling mengingatkan. Dan kita juga di rumah juga saling. Dan orang tua itu adalah contoh utama. Gitu. Terus yang kedua adalah zikrul maut, mengingat mati, agar semangat beramalnya tetap terjaga. Karena kita semua tidak tahu. Ya. Yang meninggal itu tidak hanya yang tua saja. Zikrul maut. Ya. Jadi ketika kita beramal ya, maka seakan-akan besok kita meninggal. Tapi kalau mikirkan, kalau ketika cari ini, kita hidup seterusnya ya. Dan zikrul maut ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Akhirnya insya Allah ketika orang banyak zikrul mautnya dijaga sama Allah. Terus kemudian murajaah hati. Menanyakan pada diri sendiri, sudahkah akhlakku sesuai dengan hafalan Quran? Jadi ini, anak-anak sudah ini karena ini kita Masya Allah sudah ini ya. Alhamdulillah sudah dapat 1 juz, 2 juz, semakin banyak juznya maka akhlaknya juga semakin baik. Gitu. Kalau anak-anak kan memang disonding saja kalau mereka masih kecil. Jadi disampaikan aja, semakin banyak hafalannya maka akhlaknya harus semakin baik. Ya, meskipun kita masih perlu membimbing karena memang namanya anak-anak itu kan kadang, tapi kita tidak boleh membiarkan. Anak-anak itu kadang-kadang ketika masih kecil itu kan apa yang dilakukan
Dan mereka tidak tahu mana yang benar dan tidak. Ketika kita tidak mengarahkan, mereka tidak tahu. Terutama ini sounding orang tua ya. Anak-anak contoh ya paling kecil ketika mereka diajak bertamu terus disampaikan. Nah, di sana meskipun nanti sampai di tempatnya gitu ya, di sana sounding nanti di sana kita ke rumah nenek, di rumah nenek seperti ini seperti ini. Kalau mau ngambil apa-apa izin dulu apa gitu nggak apa-apa disampaikan. Kalau mereka di sana masih belum melakukan nggak apa-apa. Yang penting sudah disonding. Mereka akan bertahap nanti. Ketika anak-anak mau belajar ya nanti di sekolah ya, di rumah tahfidz, di kitabah ya, nanti ketemu dengan ustazah. Di sana ngapain nak? Mendengarkan ustazah, nurut apa kata yang ustadz dan ustazah itu disampaikan. Terus ketika mungkin kita ngajak di pertemuan, di rapat, di sounding anak-anak kita. Disampaikan nanti seperti apa. Kita mau kemana saja anak-anak disampaikan. Kita mau kemana, di sana ngapain, harus bagaimana harapan orang tua untuk anaknya ketika ada di tempat di situ. Mungkin ketika kita rapat ya, ngajak anaknya. Tapi kita harus sampaikan, nak nanti di sana seperti ini. Nanti seperti ini ya, sounding. Meskipun nanti kadang-kadang namanya anak itu kadang masih lupa, masih ini nggak apa-apa, tapi tetap sounding. Kok ini? Ya, intinya bahwa maknawiyah ini adalah kita sebenarnya visi akhirnya adalah santri yang cerdas akalnya, suci hatinya, dan mulai mulia perangainya. Jadi kita kan ingin menjadikan anak-anak ini menghafal Al-Quran, mereka tidak hanya sekedar hafal saja, tapi bagaimana hatinya bersih ya, dan bagaimana mulia di akhlaknya. Ini yang paling penting. Dan seseorang ya, kalau Ustaz Abdullah itu seorang tidak akan bisa masuk surga ketika hatinya tidak bersih ya. Makanya Ustaz Abdullah itu punya apa bening.com ya kalau nggak salah gitu. Pesannya apa? Jangan bangga dengan banyaknya hafalan, tapi banggalah ketika Al-Quran mulai mengubah caramu berbicara, caramu memandang dunia, dan caramu memperlakukan sesama. Ini penting apalagi anak-anak di zaman sekarang ya. Kadang akhlak itu, apun tentang duduk pun juga harus diatur ya. Kadang-kadang duduk anak sekarang itu kadang, mohon maaf kalau orang Jawa itu tahu medongkrong ya. Apa itu medongkrong? Kalau duduk itu, ya angkat kakinya itu ya. Itu dibiasakan ketika ini. Disentuh aja nak kakinya, nak. Apalagi di depan. Kita orang Jawa ya, tapi kadang-kadang sudah banyak ya, sudah kadang-kadang ini yang termasuk ketika keluar rumah ya, itu kan ada auratnya. Sekarang itu saya lihat kalau kita keluar itu, anak-anak muda sekarang itu keluar itu sudah pakai celana pendek ini. Sedangkan celana pendek, sedangkan auratnya itu kelihatan. Nggak boleh itu. Nah, ini bagaimana cara berpakaian ya, terus bagaimana memperlakukan, terus kemudian bagaimana mau menerima tamu itu juga anak-anak diajarkan. Kadang-kadang ketika tidak paham itu ada assalamualaikum langsung geduk-geduk lari semuanya. Terus kemudian yang penting adalah doa ya. Semoga Allah menjadikan kita ahlul Quran secara lisan dan akhlaknya. Allahumma ja'alni fi ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Gitu ya. Itu dulu ketika saya ngajarin anak-anak sholat, itu ya sebelum tahiyat, sebelum salam, kan setelah baca tahiyat itu ada beberapa tambahan itu ya. Itu boleh dibaca. Termasuk ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Terus kemudian Allahumma ja'al fi ahlul Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin gitu ya. Agar kita dan anak kita senantiasa dijaga ya oleh Allah ya. Hatinya senantiasa terpaut ya pada Al-Qur'an dan hanya hatinya senantiasa
tumbuh untuk senantiasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab ya. Oh, terima kasih. Kok jadi gambarnya gini? Ya. Saya kembalikan kepada Ustazah Yani, monggo kita diskusi. Intinya bahwa yang maknawiyah ini, sebenarnya maknawiyah ini kita mulai bangun ya, di lembaga, ya, di Gritabah, di rumah tafid, dan itu butuh sinergi bersama dengan orang tua. Nanti mungkin ada tugas-tugas dari Ustadz dan Ustadzah untuk dipraktekkan di rumah. Itu. Sampun Ustazah. Sampun, monggo Ustazah Yani. Jazakillah khairan katsiran atas materi yang sangat mencerahkan ini Ustazah. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya bisa langsung dibuka mikrofonnya atau bisa melalui via chat di chat obrolan. Monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau terkait anak-anaknya di rumah. Oke, ini ada dari Umiknya Mbak Zalfa level 3. Assalamualaikum. Mbak Zalfa. Iya, Zalfa Yasmina. Ustazah. Oh, ini ada yang atasnya kayaknya. Oh iya. Ibu Ami, mamanya Fiza Faris. Fiza Faris. Ya. Assalamualaikum, ngapunten untuk anak-anak apakah ada diajarkan doa-doa atau cara-cara sholat dan berwudu Ustazah? Ya, ada. Itu level berapa ya kalau yang kecil itu level 3 ya. Mulai level 3 anak-anak. Oke. Level 3 Bu Ami itu. Terus ini ya tentang ini. Ini maksudnya apa Bu Resti ini sebentar-bentar. Ini Zalfa Ustazah. Loh, nggih. Saya baca yang di atasnya ini loh. Tidak indikator kebaikan adalah. Ini ya sebentar saya tak bahas tentang sholat sebentar nggih. Jadi kan ada hadisnya Rasulullah ya tentang yang membedakan orang mukmin dan orang kafir itu adalah dari sholatnya. Ini saya ingin menegaskan bahwa sholat itu penting. Itu adalah apa ya? Ketika orang itu dia ya sebaik apapun, tapi tidak untuk menunjuk orang lain ya, ini untuk dirinya sendiri ya. Kita ngajari diri kita dan anak-anak kita. Ketika kita tidak sholat berarti kita belum baik. Intinya seperti itu. Karena yang membedakan orang mukmin dan orang kafir itu ada dari Rasulullah itu adalah dari sholatnya. Artinya apa? Seorang bisa dikatakan kafir ketika dia tidak sholat. Gitu. Dan itu tidak untuk ketika kita baca ini tidak untuk menunjuk orang lain, tapi oh berarti aku enggak sholat berarti aku kafir. Itu enggak? Jadi ukuran dan ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ukuran seseorang baik dan tidak itu sebaik apapun dia. Kalau nggak sholat ya nggak baik. Contoh, karena banyak kadang-kadang kita itu ngapunten ya keblinger ya. Orang itu loh non muslim itu baik ya. Terus akhirnya nanti iya ya banyak yang akhirnya mereka itu akhirnya katut ya pada orang-orang karena baiknya akhlaknya, sedangkan akidahnya enggak. Itu hati-hati. Akhirnya mengagungkan orang-orang non muslim itu izahnya ya
kehormatan seorang mukmin sudah rusak ya kalau seperti itu. Ini ya yang tentang sholat ya. Tapi tidak untuk nyundi orang lain ya. Ini sebentar. Sekarang Mbak Zalfa ya tadi. Saya tadi baca yang di atasnya dulu. Tante Yani ngapunten. Ya, Ya, nggih Ustazah. ya Yang kalau dari uminya Mbak Zalfa, bagaimana cara meyakinkan diri sebagai orang tua bahwa anak kita itu sebenarnya bisa dan mampu untuk menjadi penghafal Quran. Karena saya sendiri belum begitu bisa ngaji. Cara meyakinkan orang tuanya, Ustazah, bahwa sebenarnya anaknya itu bisa. Caranya bagaimana, Ustazah? sebenarnya anaknya bisa dan mampu menjadi penghafal. Terus ada lanjutannya tadi di bawahnya. Oh, karena saya sendiri belum. Nah, ibu-ibu ya ketika kita anak-anak kita menghafal ya. Kalau datanya Dokter Kamil ya, ini Dokter Kamil. Biasanya kalau anak-anak itu awalnya ya, awalnya itu orang tuanya tidak punya hafalan karena anaknya di metode tabarok itu ya, anaknya selesai 30 juz, ibunya selesai juz 30 gitu ya. Masya Allah gitu ya. Dan ini kalau ini testimoni di Gritaba ya, angkatan pertama. Angkatan pertama itu sekarang orang tuanya sudah jadi guru ngaji Quran semuanya. Ya, itu. Angkatan pertama itu. Jadi semua rata-rata di angkatan pertama itu sudah dapat guru ngaji semua. Makanya kita juga salah satunya memfasilitasi ada belajar Umi ini di masjid ya. Kalau yang katanya Bu Reni itu kan sama Ustazah Zulfa ya. Nah, kemudian ada dengan Bu Reni ya sekarang itu ya. Monggo. Ya. Ini saya fasilitasi, monggo. Nah, kalau yang di rumah tahfidz kalau mau menginginkan boleh, monggo nanti silahkan nanti akan coba saya berikan jadikan guru ya. Jadi memang kita carikan guru. Jadi nanti anaknya belajar, orang tuanya juga belajar. Gitu. Dan rata-rata biasanya dulu yang sekarang jadi guru ngaji yang level A, maksudnya yang angkatan 1 ya, 1, 2 itu dulu mereka belajar uminya adalah untuk biar nanti ketika mentalaki anak-anaknya bisa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi pengajar, Masya Allah ya. Tabarakallah itu. Gitu? Gimana? Ini Bu Yasmin ya, ibunya Mbak Zalfa ya, bener dah? Nggih, Ustazah. Gimana Bu, ada yang masih ditanyakan dari jawaban saya? Sebelum saya beralih ke nanti pertanyaan selanjutnya. Baik, Ustazah, terima kasih. Mudah-mudahan Jawabnya. dimudahkan semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Lanjut ya Ustazah Iya, pertanyaannya. monggo. Ini dari Bu Resti. Untuk usia dini, lebih baiknya kita mengutamakan banyaknya hafalan atau sesuai tahsin dan tajwid. Ada kasus ketika banyaknya hafalan, ketika agak besar kesulitan untuk tahsinnya. Matur nuwun. Prosesnya bareng Bu. Jadi bareng itu bukan nanti berarti harus bareng selesainya. Kayak kita ini ya, anak-anak ini jadi memang mereka menghafal ya. Kemudian sesuaikan kalau memang di balita ini kan memang masih penyesuaian ya di fasohahnya gitu. Enggak apa, diberikan terus tapi tetap diingatkan ya. Jadi ketika ini juga nanti PR-nya di Ustadzah juga gitu. Jadi ketika ini ya, mungkin kalau yang sudah di UMI itu level 3 ke atas itu kan sudah masuk UMI itu. Nah, itu ketika biasanya kan anak-anak cenderung kalau bismillah itu bacanya miring-miring ya. Bismillah gitu ya. Harusnya U jadi O gitu ya. Itu langsung diingatkan. Ya. Memang kadang-kadang anak-anak ketika sudah besar itu karena sering ini tidak diingatkan. Jadi makanya penting ketika mereka murojaah itu adalah ini dibarengi dan tahsinnya. Jadi memang tahsin tajwid itu beriringan ya, beriringan dalam artian
Berarti bukan menyetop hafalannya, tetap berjalan, tetapi kemudian sama ini, sembari dibetulkan tajwidnya. Makanya diprosesnya dari utrujah tadi, karena memang fasohanya masih belum ya. Ketika masuk di umi, sudah masuk di fasohah. Tajwidnya sudah bertahap. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih, Bu Resti? Iya, Bu Resti yang tanya nggih. Nggih, Ustazah Bu Resti. Lanjut lagi nggih, Ustazah. Nggih. Dari Ibu Diana. Bagaimana cara membiasakan anak remaja untuk sholat tepat waktu? Hmm. Sudah Kalau besar, di Ustazah. remaja itu difahamkan ya, sebenarnya dimulai di usia SD, tapi kalau dia sudah remaja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita harus sering cerita. Sebenarnya nanti itu ketika kita apa difahamkan itu tadi yang saya sampaikan bahwa yang membedakan orang mukmin dan orang kafir itu adalah dari sholatnya dan tingkatan kita di hadapan Allah itu adalah tingkatan kita adalah dari sholat kita. Ya. Semakin baik sholatnya seorang maka semakin baik juga di hadapan Allah. Dan ada hadisnya Rasulullah bahwa orang yang tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari tidak putus ya, maka akan dijamin oleh Allah dia adalah orang yang terbebas dari kemunafikan. Itu disampaikan ya hal-hal seperti ini. Jadi memang mungkin cerita, makanya ini penting ya. Apalagi ini hari ini kita libur ya, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu lebih ke ini ya, lebih kepada bahas tentang pentingnya sholat. Kemarin juga disampaikan ya ketika kisahnya Ustadz Bagus, itu kan juga masalah sholat, itu sudah kemarin kita sampaikan kepada anak-anak ya yang di Gritaba. Nanti insya Allah yang di sini, nanti ada juga yang di RT kita tanggal 24 ya, tentang pentingnya sholat ya, terutama untuk sholat tepat waktu gitu ya. Anak-anak mungkin tepat waktunya bisa kalau memang laki-laki itu memang kalau bisa di masjid ya, diusahakan untuk bisa di masjid. Kalau belum bisa nggak apa-apa, yang penting adalah sholat. Jadi mungkin mereka diproses ya, mungkin dari awalnya asar, duhur mepet asar gitu ya. Paling enggak nanti besok lagi gitu ya, mungkin sholatnya asarnya jam 5 gitu ya, atau jam 5:15 gitu. Nggak apa-apa, Alhamdulillah sekarang sudah sholat. Besok jam mungkin diproses gitu ya, diproses pelan-pelan anak-anak itu gitu. Kalau sudah besar ya memang harusnya lebih ini. Jadi tapi dilihat ya anak kita seperti apa. Ya. Kan memang ada anak yang kemudian dibelasi langsung ini bisa, tapi ada yang memang perlu pelan-pelan bilangnya anak-anak itu. Yang penting adalah maknawiyah. Kenapa sih anak-anak itu? Jadi anak-anak itu ketika diajarkan harus tahu ambek apa sih manfaatnya bagiku. Ketika kita ngajarkan sholat, apa manfaatnya bagi anak-anak ketika sholat? Kalau saya sering cerita ya, dan ini tidak ke anak-anak saja, kepada orang dewasa ya. Apalagi saya sekarang di KUA itu, binwin saya bahasanya sholat gitu ya. Saya tuh sebelum bahas tentang bimbingan pernikahan gitu, perkawinan itu saya tanya, panjenengan muslim kan gitu ya. Iya, saya tanya bagaimana sholatnya. Ya. Dari 100% yang saya bimbing, 90% itu bolong-bolong. Bahkan ada yang tidak sholat. Saya sampaikan. Jadi saya sampaikan seperti ini. Panjenengan tahu ya. Ini penting sampaikan kepada anak-anak. Ketika seseorang itu meninggal dunia, saya tanya, panjenengan yakin kalau mau hidup di dunia terus? Enggak, karena nanti kita akan meninggal. Enggak ada orang yang hidup terus di dunia. Ketika seseorang dimasukkan dalam kubur, sejak itu ketika dia baik, maka kenikmatan itu semakin hari semakin banyak dia nikmati. Dan semakin bertambah kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi kalau dia tidak baik di hadapan Allah, maka sejak dia dimasukkan, maka dia akan mendapatkan siksa. Dan siksanya itu semakin hari bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Itu perlu disampaikan kepada anak-anak ketika mereka di usia balik ya. Itu penting. Kadang-kadang anak-anak itu tidak paham ya tentang
ini ketika saya tanya ya, ini yang orang mau nikah itu saya tanya, panjenengan ada yang tanya gini, panjenengan nggak takut kalau nggak sholat gitu ya? Ya ada ini ngobrol tapi sudah enak gitu ya. Terus kemudian, nah ya gimana lagi kalau memang saya diambil sewaktu-waktu, ya sudah katanya gitu. Ini temen ya, tapi bukan bukan yang saya, temen itu cerita. Aku sampai loh, kok seperti ini ya? Jadi memang karena di dalam pikiran nggak ada gambaran. Nanti sebenarnya akibat sholat, akibat perbuatan kita di dunia itu apa itu banyak yang mereka tidak. Makanya pentingnya kita belajar tentang surga dan neraka itu penting agar kita punya gambaran itu untuk anak-anak itu. Ngoten. Jadi itu Bu, jadi makna ya kenapa sih harus sholat gitu ya? Itu yang harus dimasukkan. Terus kemudian kita ngajak pelan-pelan. Kalau memang belum bisa ke masjid ya, kalau laki-laki ya di rumah dulu nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan untuk didorong ke masjid. Ya. Itu Bu Diana, gimana Bu Diana? Ada lagi Ustazah Yani? Nggih, Ustazah, satu lagi dari mamanya Mas Egrul, level 1. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara agar anak tidak mudah terpengaruh dan meniru temannya yang kasar ya Ustazah? Memang kalau masih di balita itu memang suka meniru nggih. Tapi kita mensteril anak juga tidak bisa. Tapi paling enggak kita itu tetap nggak apa-apa. Nah, tapi disampaikan, nak itu tidak baik ya. Tapi kalau memang masih balita, ini di mana nggih? Kalau mungkin di karena di sekolah juga latar belakang ini di lingkungan apa di sekolah ya, Bu Bu Deliana? Apa di Di semua? sekolah Ustazah. Kenapa? Di sekolah. Oh, di sekolah, nggih. Jadi memang kita juga kalau sekolah itu kan juga ini ya bermacam-macam orang, bermacam-macam karakter gitu ya. Ini yang harus disampaikan. Jadi makanya ini juga penting sounding dari rumah, dari orang tua ya. Jadi sounding dari jadi nanti jadi ketika panjenengan melihat oh ada kata-kata kasar atau apa saja yang dilakukan temannya yang panjenengan oh itu tidak baik, sampaikan. Yang panjenengan tahu oh tadi tidak baik. Itu tidak apa-apa ditulis ya, nanti disampaikan. Nah, tadi ada seperti ini, itu tidak boleh ya dicontoh gitu ya. Itu. Demikian juga ini tugasnya juga kita ustazah juga seperti itu ya. Ketika mungkin ada anak ngomong kasar, itu langsung ya. Itu aturannya kalau di Kiribati langsung diberhentikan pengajaran dan kemudian langsung ditegur anak-anak. Nggak boleh gitu ya. Dan ini insya Allah mulai tahun ini, jadi anak-anak nanti akan dievaluasi setiap hari ya. Ya. Di setiap hari itu jadi ketika mengawali ya di Kitabah maupun Rumah Tahfidz ketika mengawali pembelajaran Ustazah setelah membuka kemudian menyampaikan harapannya selama pembelajaran ke depan seperti apa. Ya, contoh gitu ya. Mungkin hari ini yang belajar duduk yang manis gitu ya. Nanti dengarkan Ustazah, mengikuti Ustazah, mengikuti murojaah gitu ya. Contohnya ketika ini tidak lari-lari gitu ya. Itu disampaikan. Jadi tidak lari-lari gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi nanti setelah selesai namanya anak kan nggak bisa. Mereka tidak lari-lari nggak apa-apa. Kalau memang apalagi dia anak kinestetik memang yang. Tapi sudah selesai nanti Ustazah sampaikan. Biar tidak dicontoh sama yang lainnya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar hari ini. Ya, mungkin yang di level 1 kita sudah selesai menyelesaikan hari ini Quran Surat An-Naba. Nah, tadi ada yang lari-lari. Lari-lari itu bagaimana? Boleh apa tidak? Nah, itu dinikan. Nah, jadi langsung dan itu apa ya? Dibentuk pada anak-anak. Jadi sesuatu yang ada yang salah, ada yang tidak benar langsung ya. Dan itu diperingatkan. Nah, hari ini atau mungkin ketika mereka melakukan kesalahan pertama nggak apa-apa. Mungkin ketika tadi hari ini masih dimaafkan, besok lagi tidak diulang ya, gitu. Itu terus disampaikan.
Gitu. Ngaten ya, Bu Deliana gimana? Iya, baik. Terima kasih Ustazah. Oke, sami-sami. Ini ada Bu Cici ya. Oke, ada lagi Ustazah. Ini ya, untuk mau murojaah itu, jadi yang dibangun, makanya yang penting ini adalah maknawiyah. Ini PR kita, orang tua dan ustazah ya. Maknawiyah ini penting. Jadi anak itu biar tidak jadi robot. Mereka harus tahu ambak tadi, apa manfaatnya bagiku ketika aku murojaah. Ya. Ini kalau saya tanya ibu-ibu mau dijawab di chat. Ya. Ketika saya tanya ke panjenengan, Bu, panjenengan nyuruh anaknya murojaah itu biar apa sih, Bu? Coba. Monggo dijawab. Gimana? Nggak ada. Nggak ada yang jawab ini. Monggo. Saya tanya panjenengan, ketika panjenengan nyuruh putra-putrinya murojaah untuk apa sih, Bu? Halo? Ini saya ngomong sendiri kah? Apa? Ibu-ibu mau jawab? Ah, biar yang dihafal tetap aja supaya saya lengket. Oke. Nah, untuk memperlancar. Biar ingat hafalannya. Nah, ngapain? Saya itu harus ingat hafalan saya. Anak-anak tanya gitu. Apa manfaatnya bagi saya? Supaya terbiasa. Nah, kenapa kalau adanya terbiasa? Ini penting kita menceritakan. Nah, ketika kita membaca satu huruf, pahalanya berapa? 10 kebaikan. Mau dapat 10 kebaikan enggak? Gitu. Siapa yang mau dapat kebaikan banyak? Nah, ini bisa dipakai ustadz dan ustadzah orang tua juga ketika kita memberikannya. Kebaikannya apa? Anak-anak biar merasakan kebaikan terutama di usia-usia balita. Makanya kadang-kadang kita menyediakan hadiah-hadiah kecil ya. Ini kalau ini mungkin bisa terinspirasi dari ini ya. Kemarin diceritakan Pak Ifir itu saya dapat sudah lama itu ya. Jadi di mana ya? Di Afrika apa di mana ya? Jadi anak-anak itu diajarin untuk ateis itu caranya gini. Mereka itu gini. Jadi ketika mereka coba minta sama Tuhan gitu ya. Ya Tuhan, berilah saya permen gitu ya. Itu nggak dikasih gitu ya. Loh, nggak ada kan Tuhan itu karena nggak ngasih. Coba minta sama gurunya, dikasih semua. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi harus merasakan anak-anak ini, kenapa sih kok dia harus ngapal Quran? Kenapa sih bacaannya dia harus baik gitu ya. Jadi nanti banyak-banyak menceritakan kenapa kita itu harus belajar tentang surga. Banyak-banyak tentang cerita surga. Di usia 0, ini sering saya ulang-ulang ya. Ini jangan bosan ya. Dan mudah-mudahan saya juga tidak bosan ya. Di usia 0 sampai 7 tahun banyak cerita tentang surga. Agar harapan anak-anak itu tinggi ya pada surga itu. Dan ketika usia 7 tahun ke atas baru boleh diceritakan tentang neraka. Kalau sebelum itu tidak boleh. Itu di kitab ini ya, Tarbiyah Askariyah itu. Harapannya ketika mereka sudah tumbuh harapan tinggi kepada Allah, kemudian diceritakan tentang maka nanti akan ada takwa itu. Ya, harapan tinggi kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah juga tinggi. Ini. Kadang-kadang kita aja nggak usah cerita ke anak-anak. Kita saja kita nggak bisa. Kenapa para sahabat dulu tuh semangatnya luar biasa ketika beribadah? Karena surga neraka di depan mata. Kita aja bayangkan surga itu nggak bisa. Bagaimana kita bisa menceritakan kepada anak-anak ketika kita tidak tahu bagaimana surga dan neraka? Makanya kadang-kadang ketika diceritain ya sudah begitu aja karena tidak tahu gitu. Itu. Penting menceritakan tentang surga. Gitu. Tapi ketika sudah 7 tahun ke atas itu sudah mulai diceritakan tentang siksa. Ya. Nanti mungkin di Quran ini fadilahnya Al-Muluk gitu, ketika mereka sudah sampai di juz 29. Itu adalah salah satu fadilah Al-Muluk itu apa? Ketika dibaca setiap malam sebelum tidur itu adalah nanti terbebas dari siksa neraka. Itu diceritakan siksa itu seperti apa gitu ya. Dulu kayaknya masih ada ya buku-buku kecil tentang itu tentang neraka.
Itu monggo kalau mau panjenengan belikan, tetapi harus anak yang di atas usia 7 tahun ke atas. Jangan 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah itu harus banyak cerita tentang surga. Itu nggih. Yang dibangun itu ya ketika kita menghafal kenapa. Jadi yang ditumbuhkan dalam dirinya sendiri. Kenapa sih aku kok ditahfidz, aku ki capek gitu ya. Kita mau cari kebaikan yang banyak di hadapan Allah. Karena satu kali hatam, pahalanya berapa dia yang tahu? Sekali kita hatam Al-Quran, pahalanya berapa kebaikan? Ada yang tahu? Silakan googling. Monggo yang sudah ketemu silakan chat atau menyampaikan. Berapa? Pahala kebaikannya. Sudah ketemu dengan Tereng? Setiap hurufnya itu kan 10 kebaikan ya. Dengan yang mengatakan ada 3 juta kebaikan. Gitu. Yang paling penting adalah didoakan oleh 60.000 malaikat. Masya Allah. Doanya malaikat itu loh. Siapa yang mau didoakan malaikat ini penting. Doakan 60.000 malaikat. Berapa namanya? Ini saudara kenapa ini? Oh ya, didoakan 60.000 malaikat. Oh, 100.000 ya. 100.000. 100.000 kebaikan. Masya Allah. Itu Bu yang perlu diceritakan kepada anak-anak. Jadi biar anak-anak itu tahu kenapa sih harus mereka menghafal, ya untuk mempelajar hafalannya. Ya. Kenapa harus lancar hafalannya? Aku kan nggak lancar kan nggak apa-apa, gitu ya. Kalau anak-anak sekarang itu aku nggak lancar nggak apa-apa, aku mbak mungkin nggak apa-apa, gitu. Ya nggak mungkin kita pingin mungkin biar nanti dia dapat pahalanya banyak, dapat paling akan didoakan 60.000 malaikat, gitu ya. Itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah ya, mendampingi anak-anak ya, dan menyemangati diri kita sendiri sebenarnya. Karena sebenarnya kesolehan kita itu sangat pengaruh pada kesolehan anak-anak kita. Ustazah, peran pengaruh maknawiah orang tua terhadap anak-anak. Maksudnya gimana nih? Oh ya, kesolehan orang tua itu akan berpengaruh kepada kesolehan anak-anak kita. Makanya kalau kita kepingin anak-anak kita dimudahkan, maka ya kita solehkan diri kita dulu. Makanya, maka banyak berdoa Bu tadi. Allahumma ja'alni fil ahli Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Biar kita sama-sama dimudahkan ya oleh Allah untuk senantiasa jadi ahli Quran. Orang-orang yang dikhususkan di hadapan Allah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam 9 ya. Insyaallah itu. Saya kembalikan kepada Ustazah Yani. Ya, Ustazah. Demikian tausiah yang telah kita dengarkan. Semoga isi tausiah tadi dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung acara, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustazah Sulis. Monggo Ustazah.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini ilmunya sebenarnya bukan untuk panjenengan ya, khususnya untuk saya, umumnya untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya untuk ini ya, apa ya, mendampingi anak-anak kita dengan maknawiyah biar mereka itu jadi tidak lepas hafalannya karena mereka sudah punya apa ya, punya keinginan ya. Maknawiyah ini adalah menumbuhkan keinginan dalam diri anak itu sendiri. Jadi ada rasa takut kepada Allah, ada kita berharap kepada Allah, itu nggih. Monggo sebelum kita akhiri kita tundukkan hati kita dan wajah kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman, Ya Tawwab, Ya Ghafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, berilah kami kemudahan ya Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah mudahkanlah kami untuk senantiasa istiqomah di atas jalan-Mu. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at 'alal mahabbatik والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وإيهاب معرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك وعمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila ada yang baik itu datangnya dari Allah semata dan apabila ada salahnya saya mohon maaf itu dari salahnya saya secara pribadi, mohon diikhlaskan ya. Akhirul kalam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abjan. Terima kasih Ustazah Sulis, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak Ustazah sekalian sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Sebagai penutup, saya sebagai MC mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat, barokah. Dan saya akhiri, Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Saya izin tutup.